warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimalakan Allah, kita lanjut ngaji fikih Ahad pagi ini. Kita awali dengan kalimat Al-Fatihah atau guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidi ulati adri al-jinna alaihi wa khanabi al-rasul Syekh Nasrul Ta'ala Fima Ila Syekh Zainuddin Al-Malibari ila Allahumma kana bina fid darin al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mashil khuffain. Bab mengusap khuf. Khuf itu satu kayak kaos kaki, tapi dia dari kulit. Ada yang pernah ngeliat ya? Itu mungkin nanti bisa dilihat di internet atau bagaimana gitu. Jadi kebiasaan orang-orang Arab atau di daerah-daerah dingin itu mereka kalau waktu musim dingin itu mereka pakai bahasa Arabnya itu khuf, atau mungkin kalau di bahasa Jawanya muzah. Itu dia pakai kaos kaki tapi dia dari kulit, seperti sepatu boot, tapi dia dari kulit begitu. Nah ini kalau misalkan seseorang menggunakan khuf, menggunakan kaos kaki, itu dia punya keringanan, boleh wudu. Sebenarnya kan kaki itu kan mestinya dibasuh dalam wudu, ini nyambung bagian wudu. Tapi ketika dia menggunakan khuf itu boleh tidak dicopot dan hanya mengusap khufnya itu sendiri saja. Dia tidak dicopot. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang karena kondisi dingin begitu ya, sangat dingin, kemudian untuk menghangatkan itu menggunakan khuf. Innama yajuzu, hanyalah boleh mashul khuffaini, mengusap kedua khuf, jami'an semuanya, fil wudu'i, di dalam wudu, badalan sebagai ganti an ghuslir rijlaini, dari membasuh kedua kaki. La fi ghairihi, tidak di dalam selain wudu, min ghuslin, berupa mandi, au izalatin najasati, atau dalam menghilangkan najis. Jadi khusus dalam bab wudu, kalau seorang itu menggunakan khuf, menggunakan muzah, itu boleh mengusap kedua khuf itu, hanya di wudu saja. Kalau mandi tetap harus dicopot. Falau labisa khuffaihi, seandainya seorang menggunakan kedua khufnya, tsumma ajdama, kemudian dia junub, audamiyat, atau berdarah, lijuhu, kakinya, fil khuffaini, di dalam kedua khuf itu, masalan contohnya, famasaha, maka kemudian dia mengusap alaihim, atas kedua khuf itu, badalan an ghusli rijlaihi, sebagai ganti dari membasuh kedua kakinya, lam yujzi'hu, maka tidak mencukupinya. Maksudnya tidak cukup, tidak boleh. Bal labudda minal ghusli, tetapi harus mandi. Kalau misalkan orang dia menggunakan khuf kemudian junub, kalau junub kan berarti harus mandi, maka itu harus dicopot, tidak boleh dilepas. Atau misalkan berdarah di dalam bagian dalam yang masuk ke dalam itu, bagian dalam kakinya itu berdarah, kemudian dia tidak menghilangkan darahnya, itu cuma cukup dia diusap saja khufnya, itu tidak cukup. Wa ishtaratu, dan disyaratkan li jawazihi, untuk
diperbolehkannya mengusap khuf itu ayyakuna lubsuhuma ba'da kamali taharati minal hadatsaini, yaitu menggunakan khuf itu setelah sempurna bersuci dari dua hadas, baik besar ataupun kecil, min ghuslin aw wudu'in aw tayammumin, baik cara menghilangkan hadas itu dengan cara mandi, wudu ataupun tayamum. Linahwi maradin, bagi yang sakit, la li faqdil ma, tidak untuk yang tidak untuk yang karena tidak ada air. Orang yang menggunakan khuf, dia diperbolehkan mengusap khufnya, tetapi dengan syarat sebelum menggunakan atau ketika menggunakan itu setelah selesai bersuci, dalam kondisi suci. Jadi kalau dalam kondisi hadas, maka belum mencukupi. Syaratnya yang pertama, mesti dia harus menggunakan khufnya itu dalam kondisi suci. Wa yushtaratu fi ijza'il khuffain, dan disyaratkan di dalam khuf yang mencukupi lil mashi, untuk diusap, arba'atu syurut, ada 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna tahiraini indal mashi, mesti keduanya itu suci ketika diusap. Fala yushtaratu tuhruhuma indal lubsi, tetapi dan tidak disyaratkan kondisi suci ketika ketika dipakai. Hatta laula bisa khuffaini mutanajjisaini, seandainya dia orang menggunakan dua khuf yang najis, summa tahharahuma, kemudian dia mensucikan keduanya qabla al-mashi, sebelum mengusap, ajza'ahul mashu alaihima, maka dia cukup mengusap ke atas keduanya itu. Yang pertama, ketika mau diusap itu kondisinya suci. Maksudnya suci dari najis-najis, kan digunakan jalan-jalan itu, jalan kemana-mana. Jadi sholat dia pakai khuf itu, kayak kaos kaki itu loh. Sholatnya kayak pakai kaos kaki itu, jadi boleh menggunakan khuf. Jadi gini aja, saya terangkan secara global aja dulu. Seseorang ketika dalam kondisi normal sebenarnya boleh saja seorang menggunakan khuf. Ini kebiasaan orang Arab ya, ataupun di daerah-daerah yang punya musim dingin itu menggunakan khuf itu. Walaupun tidak harus musim dingin, kapan saja itu boleh. Ketika dia menggunakan khuf itu, maka dia diperbolehkan mengusap khufnya itu sebagai ganti dari membasuh kaki ketika wudhu. Hanya ketika wudhu saja, untuk mandi tidak boleh. Dan itu berlaku selama 24 jam untuk yang mukim, yang tidak musafir. Jadi kalau musafir, misalkan kita dalam perjalanan jauh kemana begitu, kemudian menggunakan khuf, boleh selama 3 hari 3 malam. Jadi 24 jam kali 3. Begitu caranya. Kemudian syaratnya khuf itu yang pertama digunakannya mesti dalam kondisi sudah bersih dari hadas besar ataupun kecil. Kemudian khufnya juga mesti kuat. Kuat maksudnya tidak gampang sobek. Digunakan untuk jalan kemana, itu kuat. Kemudian yang kedua, juga ketika mengusap itu kondisinya suci. Khufnya itu kondisinya suci, sudah dibersihkan dari najis-najis. Mungkin kalau berjalan-jalan terinjak najis, itu harus dibersihkan dulu. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus menutupi bagian yang dibasuh. Harus menutupi bagian yang dibasuh ketika wudhu. Yang dibasuh ketika wudhu sampai bagian mana? Kaki itu bagian yang dibasuh bagaimana? Sampai mata kaki. Maka minimal menutupi sampai mata kaki. Jadi seperti kaos kaki yang pendek. Tapi kalau di bawah mata kaki, maka dia tidak mencukupi karena bagian yang dibasuh masih terlihat. Itu tentang khuf. Nah, kemudian diperbolehkannya
Itu dua kondisi. Yang pertama bagi orang mukim yang tidak musafir, kemudian yang kedua bagi musafir sedang perjalanan. Kalau yang dalam kondisi mukim itu diperbolehkannya hanya 1 hari 1 malam. Jadi misalkan dipakai jam 6 pagi, dia pakai khuf, kemudian dia boleh mengusap ketika wudhu, mungkin nanti wudhu zuhur, asar, maghrib, isya, itu dia wudhu kemudian tidak mencopot tidak mencopot khufnya itu, hanya untuk diusap saja. Nah, itu sampai jam 6 pagi besok. Jam 6 pagi besok itu harus diulang, lepas dulu, kemudian berwudhu lagi. Kalau misalkan dia dalam kondisi hadas, gitu, maka berwudhu lagi, kemudian pakai lagi. Itu seandainya dia tidak lepas sama sekali, gitu, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya itu nggak ngelepas sama sekali. Nah, itu 24 jam kalau tidak musafir. Tapi kalau musafir maka boleh selama 3 hari 3 malam. Ya mungkin memang hal ini jarang sekali ya, sangat jarang, mungkin hampir tidak pernah kejadian atau menggunakan khuf ini, kan di Indonesia jarang dipakai itu, jarang dipakai. Saya punya, insya Allah mungkin kalau ada kesempatan saya tunjukkan, saya kasih contoh. Misalnya ini dibahas dalam kitab-kitab fikih, maka ini mungkin paling tidak kita tahu walaupun belum mengamalkan. Oke, saya rasa untuk khuf begitu saja. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita tunjukkan contohnya dan cara mengusapnya sekalian. Karena kalau nggak ada contohnya mungkin agak membingungkan. Kita lanjut ke babul ahdath, bab hadas-hadas. Wahia jam'u hadatsin, ahdath itu jamak dari kata hadath, bentuk jamak dari kata hadath. Wal muradu bihi 'indal itlaq, kemudian ketika diucapkan hadas secara umum yang dimaksud adalah al-asghar ghaliban. Maksudnya hadas itu secara umum ketika kita ucapkan saya sedang berhadas, itu umumnya adalah hadas kecil. Wa huwa lughatan, hadas itu secara bahasa asyai'ul hadits, sesuatu yang baru. Wa syar'an, secara bahasa hadas itu ya baru. Wa syar'an, kemudian yang dimaksud secara syariat, istilah hadas itu yutlaqu ala amrin i'tibariyin yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Sesuatu yang i'tibari, sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat. Hadas itu orang yang saya sedang berhadas kecil, kan nggak ada bedanya. Misalkan orang buang angin terus dia sedang berhadas kecil, kan abstrak, dia nggak kelihatan. Itu namanya amrun i'tibari. Yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa, yang ada pada tubuh, yang ada pada badan kita, yang mana kondisi abstrak itu, kondisi itu menghalangi sahnya salat. Menghalangi sahnya salat. Itu namanya hadas. Hadas itu sesuatu yang i'tibari, sesuatu yang tidak kasat mata, yang ada pada tubuh dan itu menghalangi sahnya salat. Itu namanya hadas. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, wa 'alal asbab allati yantahi biha tuhuru. Hadas itu juga bisa diartikan hal-hal yang menyebabkan kesucian itu selesai. Kondisi suci itu selesai, yang tahi biha tuhuru, kesucian itu selesai. Orang wudu tadi, misalkan jam 5 dia berwudu, kemudian jam 6 dia berhadas, berarti wudunya habis. Jadi sesuatu hal-hal yang menyebabkan wudunya seseorang itu atau kondisi sucinya itu habis, selesai. Allahu Akbar. Jadi ada dua makna. Yang pertama, hadas itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang
i'tibari, sesuatu yang tidak kasat mata, yang abstrak, yang menghalangi sahnya sholat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab-sebab yang menjadikan wudhu itu habis atau selesai. Kondisi suci itu selesai. Itu pengertian hadas secara syariat. Hadas itu dalam hal ini kita membahas hadas kecil, ya, membahas hadas kecil. Jadi apa saja sih yang membatalkan wudhu? Ringkasnya begitu. Apa aja yang membatalkan wudhu? Hadas kecil itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, wahiyya arba'u khisalin. Di sini disampaikan ada 4 perkara. Di sebagian kitab mungkin ada yang berbeda cara penghitungannya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Di sini disebutkan 4. Yang pertama, tayaqqunu khuruju syai'in. Yakin keluarnya sesuatu min ahadi sabilail mutawaddi, dari salah satu 2 jalannya orang yang sudah berwudu. Al-hayyi, yang hidup, ghairi mani nafsihi, selain mani dirinya sendiri, Yakinnya keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalannya, misalnya jalan kubur atau dubur, gitu, yang berasal dari orang hidup, selain maninya sendiri. Nanti kita bahas satu persatu ta'rifnya. Tayaqqunu khuruju syai'in, yakin keluarnya sesuatu. Sesuatu itu bebas. Sesuatu itu luas, mananya apa saja. Mau bentuknya itu angin, kemudian itu mungkin cacing, hewan, ataupun benda, baik yang umum ataupun yang tidak umum. Umum ya, maaf, kencing, kotoran. Kemudian yang tidak umum, misalkan apa gitu yang keluar, mungkin cacing, atau mungkin darah misalnya, maka itu juga membatalkan wudu. Syai', pokoknya sesuatu apa aja. Bahkan angin saja keluar itu membatalkan wudu dari salah satu dua jalan. Kemudian al-hayyi, berarti kalau yang mati, orang sudah mati, kemudian misalkan orang sudah mati, sudah diwudu, habis dimandikan, terus diwudukan, kemudian keluar lagi kotorannya, batal nggak itu wudunya jenazah itu? Tidak batal, karena di sini dalam pembahasan fikih ini yang membatalkan wudu ada dari yang hidup. Berarti kalau yang sudah mati, wudunya tidak batal, nggak perlu diwudukan lagi, sudah dibersihkan aja itu kotorannya. Misalkan sudah selesai dimandikan, sudah diwudukan si jenazah ini, kemudian keluar lagi kotorannya atau kencingnya, maka dia tidak batal, tidak perlu diwudukan lagi. Ghairi mani nafsihi, selain mani dirinya sendiri. Kalau maninya sendiri, itu tidak batal wudunya, tetapi maksudnya dalam fikih ini maksudnya bukan tidak batal wudunya, tetapi dia wajib mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Kalau mandi sendiri kan gitu. Tapi kalau mandi orang lain, maksudnya begini, seseorang yang suami istri berhubungan, kemudian maninya suami itu keluar lagi dari farjinya istri, dari farjinya si perempuan itu keluar lagi, maka itu dia batal wudunya batal. Tapi kalau maninya sendiri yang keluar, maka itu bukan batal wudunya, tetapi dia wajib mengerjakan hal yang lebih besar lagi, yaitu mandi. Sehingga tidak hanya batal wudu, tapi justru hadas yang besar. Tapi kalau maninya orang lain, maksudnya mandi dalam hal ini maninya suami, itu misalkan keluar dari farjinya istri, maka itu membatalkan wudunya. Misalkan sudah selesai mandi, dia habis berhubungan, kemudian selesai mandi. Kemudian ada yang keluar lagi. Ternyata maninya si suami tadi. Nah, kemudian maka itu tidak perlu mengulang mandi maksudnya, tetapi cukup hanya berwudu saja. Ini qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, dalilnya hadas kecil itu membatalkan keluarnya sesuatu itu membatalkan wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid,
atau salah seorang dari kalian datang dari ghaid. Ghaid itu kalau bisa diartikan tempat buang air. Wa kharaja biqauli al-hayy, dari kata-kata hidup maka dikecualikan al-mayyitu, mayit, orang yang sudah mati. Fala tantaqidu taharatuhu, maka tidak habis atau tidak rusak kesuciannya bi khuruji syai'in minhu, dengan keluarnya sesuatu minhu dari mayit. Mayit tadi kalau ada keluar sesuatu habis wudu, maka tidak batal wudunya, nggak perlu diulang lagi wudunya. Bal takfi izalatun najasati alaihi faqat, tetapi cukup menghilangkan najisnya saja. Wa bi ghairi mani nafsihi, dan dikecualikan dari kata-kata selain mani dirinya sendiri. Mani syakhsi nafsihi, yaitu maninya diri sendiri. Kalau maninya sendiri, fala yanqudu bihil wudu, maka tidak batal wudu dengan keluarnya mani. Li adnahu, karena qad aujaba a'dhamal amra, ini dia keluarnya mani sendiri itu kalau mewajibkan sesuatu yang lebih besar, yaitu bi khususihi, dengan khusus keluar mani itu, wahwal ghuslu, yaitu mandi. Fala yujibu adwanahuma bi umumihi, maka tidak wajib mengerjakan wudu. Ya, orang yang keluar mani dirinya sendiri keluar mani, maka dia bukan wajib, tidak wajib wudu, justru dia wajibnya mandi. Allahu Akbar. Wala farqa, tidak ada perbedaan fi dzalika, dalam hal ini, baina kaunil khariji ainan aw rihan. Yang keluar itu nggak ada perbedaan, mau benda padat ataupun angin atau benda gas, rotban aw jafan, baik itu kering ataupun basah, mu'tadan, yang umum, kabaulin, seperti kencing, au nadiran, atau yang jarang keluar, kadami basurin, seperti darahnya orang yang ambeien, au ghairihi, atau selainnya. Wa sawana infasala, baik terpisah, dzakal khariju, maksudnya terpisah, keluar gitu. Dzakal kharij, sesuatu yang keluar tadi, an ahadi sabilaihi, dari salah satu dua jalannya, aula, atau tidak terpisah. Misalnya keluarnya tuh walaupun keluar misalkan kayak kencing, keluar selesai keluar. Ataupun dia cuma nongol aja terus balik lagi. Kadudatin, seperti cacing, atau ya cacing, akhrajat ra'saha, yang mengeluarkan kepalanya, tsumma raja'at, kemudian kembali lagi. Fa in taqidu wudu'uhu bihi, maka wudunya batal dengan hal tersebut. Jadi baik keluarnya itu cuma nongol terus keluar lagi, masuk lagi, itu batal juga wudunya. Tidak harus keluar terpisah sampai keluar terpisah. Tapi walaupun pokoknya asal dikatakan itu keluar, walaupun kepalanya tok, misalkan cacing itu keluar dari lubang kemudian masuk lagi, wudunya batal. Asalkan diyakini ada sesuatu yang keluar. Wa qala al-Malikiyah, ini kalau dalam mazhab Maliki, la yantaqidul wudu bin nadir. Kalau dalam mazhab Maliki itu wudu tidak batal dengan sesuatu yang keluar, kalau yang keluar itu hal yang jarang. Ka khuruji rihin min qubulil mar'ah, seperti keluarnya angin dari kubulnya perempuan, farjinya perempuan. Maaf, ini pembahasan yang agak tapi ini penting dalam fikih. Jadi perempuan itu biasanya kalau yang sudah melahirkan beberapa kali, itu ada angin yang terperangkap, terperangkap di dalam farjinya itu. Dan itu umum. Coba mungkin nanti ditanya kepada ibu-ibu, itu sering sekali biasanya. Dan mereka menyangka itu sesuatu yang itu keluar begitu, kadang-kadang keluar. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu kalau dari dalam angin itu dari dalam keluar melalui kubulnya jalan depannya, maka itu membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau
Kalau itu hanya angin yang terperangkap saja, maka itu masih di bagian luar, bagian tidak terlalu dalam, maka itu tidak batal wudunya. Tapi dalam mazhab Maliki itu termasuk sesuatu yang jarang, gitu. Karena sesuatu angin yang keluar dari jalan depan itu kan sesuatu yang jarang. Kalau dari jalan belakang memang jalannya, tapi kalau jalan depan itu keluar angin, maka itu tidak membatalkan wudu dalam mazhab Maliki. Maka mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh, misalkan yang sudah biasa mengalami kejadian itu, bisa mengikuti mazhab Maliki ini. Kadang-kadang waktu sholat tiba-tiba keluar, itu merepotkan karena dia mesti wudu lagi, ngulang lagi wudu lagi, karena itu sering sekali terjadi dalam kondisi wanita itu sudah melahirkan beberapa kali. Jadi kalau dalam mazhab Maliki agak ringan, pokoknya kalau sesuatu itu jarang keluar, bukan tidak umumnya, maka tidak batal. Itu bab ini. Wa idzan saddal makharjul mu'tad. Kalau tempat keluar yang umum yang biasa, kubul dan dubur itu ingsadda, tertutup. Ay al-kubul awid dubur, yaitu kubul dan dubur, wa yang fatihu makhrajun tahtal ma'iddah. Kemudian ada lubang yang dijadikan tempat keluar. Misalnya orang kalau mungkin tidak bisa buang air di lewat belakang, kemudian dibuat lubang, ya itu, ya pokoknya lubang darurat lah kadang-kadang di samping sini. Nah itu kalau misalkan posisinya di bawah lambung, maidah di bawah lambung, intaqadal wudu bil kharij minhu, maka wudu itu wudu itu batal dari sesuatu yang keluar dari tempat itu. Jadi kalau yang tempat yang asli, tempat di kubul atau dubur itu tertutup, maka kemudian dibuat lubang. Apakah kalau batal keluar wudu kalau sesuatu keluar dari situ? Jawabannya, kalau posisinya itu di bawah lambung, maka batal wudunya. Tapi kalau di atas lambung, tidak batal. Nanti dijelaskan lagi. Bi khilafi ma idza lam yang saddal mu'tad. Tetapi kalau misalkan tempat yang umum, yang asli itu kubul atau dubur itu nggak tertutup, masih aktif, masih bisa kemudian dibuat lubang lagi, fala yantaqidul wudu bil kharij min ayyi makhrajin aw thuqbatin fi baqiyati badanihi. Maka wudu tidak batal dengan apapun yang keluar dari lubang manapun di bagian badannya, baik di sawaun kana tahtal maidah au fawqaha, baik di bawah lambung atau di atas lambung. Jadi begini, kalau misalkan kan sudah tadi masanya bahwa wudu itu batal dengan keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Nah, sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau misalnya keluarnya itu bukan dari jalan yang umum, gimana? Nah, gitu. Bukan dari jalan umum. Misalkan dioperasi, kemudian dibuat lubang di samping. Dibuat lubang. Kan buang air dari situ. Gimana itu? Batal nggak wudunya? Maka diperinci. Kalau jalan yang asli itu tertutup, nggak aktif, gitu, tidak aktif, maka diperinci lagi. Kalau di bawah lambung, kondisinya di bawah pusar lah, di bawah lambung, maka itu batal. Tapi kalau di atas lambung tidak batal. Di atas lambung tidak batal. Kemudian kalau lubang yang asli itu masih aktif, tadi kan kalau tidak aktif, kalau masih aktif maka tidak batal sama sekali, dimanapun posisi lubangnya. Bingung? Jadi pahami ya? Intinya kalau lubang aslinya itu tertutup, maka membatalkan kalau posisi lubang buatannya itu di bawah lambung. Itu saja. Selain itu tidak batal.
Wa kadza law kana al-mu'tadu mungsaddan wa fataha makhrajun fawqa al-ma'idah ay fala naqdu aidan bil kharij minhu. Begitu juga kalau lubang yang umum kubul duburnya itu tertutup. Kemudian lubangnya itu fawqal ma'idah, di atas lambung. Maksudnya di atas lambung. Fala naqdu, mungkin di bagian atas ini fala naqdu aidan bil kharij minhu, maka tidak batal wudunya dengan sesuatu yang keluar dari lubang itu. Kalau posisinya di atas lambung. Hadza kulluhu fil insidad al-aridi. Ini kondisinya kalau tertutupnya itu tertutup yang baru. Karena mungkin sakit kemudian dioperasi, jadi tempat yang asli kubul duburnya itu ditutup permanen misalnya begitu. Ammal khalqi, adapun kalau tertutupnya itu memang asli bawaan lahir memang kubul duburnya tidak aktif, jalan depan nggak aktif, itu fayang takidul wudu bil khariji, maka wudunya batal bil khariji min thaqbin fi ayyi mahallin kana, maka wudunya batal dari lubang manapun, posisinya dimanapun, karena itu sudah bawaan lahir sudah tertutup, gitu, maka wudunya batal dengan lubang dimanapun posisinya, maksudnya di atas ataupun di bawah lambung, posisinya itu tetap batal. Wal mungsaddu hina idzin, kemudian kubul duburnya itu ka'udwin zaidin al-khuntha, seperti bagian tambahan saja. Jadi memang karena dia nggak berfungsi, maka ya dia seperti anggota tubuh yang tambahan saja. Kemudian sampai sini paham ya? Agak bisa dipahami ya. Nah, ini untuk sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang, bahkan jalan yang alternatif sekalipun. Nah, itu nanti tadi perinciannya sudah dijelaskan. Wa idzan taqdal wudu bil kharij min ghairil mu'tad. Sekarang kita pembahasannya ketika wudu itu batal dari sesuatu yang keluar dari jalan-jalan alternatif, melalui selang ataupun lubang buatan, fal tathbutu lahu jami'u ahkamil mu'tad al-munsad. Apakah ada hukum-hukumnya sama seperti kubul dubur? Kita kalau pegang kubul dubur, di antara yang membatalkan wudu juga memegang kubul dubur dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Apakah itu berlaku juga? Misalkan kita ada lubang buatan di samping sini, kemudian kubul duburnya tertutup, kan berarti batal wudunya dengan sesuatu yang keluar situ. Apakah kita megang lubang itu juga sama seperti megang kubul terdubur sehingga batal wudunya? Gitu maksudnya. Ada pertanyaan demikian. Apakah semua hal itu berlaku sama seperti kubul dubur? Kan kubul dubur kan wajib ditutup karena dia aurat. Kemudian kalau dipegang wudunya batal. Kemudian kalau misalkan maaf hubungan badan masuk sesuatu wajib mandi, ya gitu kan? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma annahu tabqa lil mu'tad al-muqsad jami'u ahkami. Lubang yang dibuat itu maaf, ini keliru. Pembahasannya itu kan kalau maksudnya di sini bukan memegang lubang buatannya. Maksudnya tadi ketika lubang asli kubul dubur itu tertutup, kan berarti dia sudah nggak berfungsi untuk buang air, nggak berfungsi untuk segala macam lah. Nah, maka apakah masih sama hukumnya seperti waktu masih aktif, gitu ya? Kan dia sudah nggak berfungsi. Nah, waktu masih aktif kan dia karena tempat keluar buang air dan sebagainya, terus kita pegang,
batal wudunya. Enggak, untuk yang untuk yang lubang itu tidak berlaku hukum seperti itu. Untuk lubang buatan. Tapi kalau untuk yang kubul dubur, kan dia ketika ada lubang buatan, kan dia nggak berfungsi. Apakah hukum-hukumnya dalam hal fikih masih sama? Kita nanti megang kubul dubur, itu masih membatalkan wudhu atau enggak? Gitu. Ada dua pendapat. Yang pertama, annahu tabqa lil mu'tad al-mu'sad jami'u ahkami. Masih sama, yang pendapat pertama mengatakan masih sama hukumnya seperti ketika dia masih berfungsi. Wala yathbutu li ghairil mu'tad illa an-naqdu bil kharij minhu faqat. Wa thanihima, kemudian pendapat yang kedua, annahu idza kana insidadul makharajil mu'tad aridiyan. Kalau pendapat yang kedua diperinci, kalau tertutupnya itu baru, baqiya lil mu'tadil mu'sad jami'u ahkami. Masih hukumnya sama seperti waktu masih aktif. Kalau dia baru bawaan lahir enggak, jadi waktu lahir masih aktif, kemudian tiba-tiba di sakit operasi, kemudian yang kubul duburnya enggak aktif. Kemudian ada lubang, semua keluar dari sini, dari lubang baru itu. Maka pendapat pertama mengatakan pendapat yang kedua mengatakan diperinci, kalau tertutupnya itu baru, maka dia masih aktif, masih sama hukumnya seperti ketika masih aktif. Amma idza kana khalqiyan, tapi kalau misalkan memang bawaan lahir, memang ciptaannya demikian, itu kubul duburnya tidak aktif, fatunqalu jami'u ahkamihi lil makhrijil munfatih ghairil mu'tad, maka hukum-hukumnya kubul dubur itu berpindah pada lubang yang buatan itu. Wa tuslabu 'anil mu'tad al asli, kemudian hukum-hukumnya itu terlepas dari anggota yang asli. Begini diceritakan dalam kitab Bughyah dan juga Syarah Minhaj. Jadi saya ulangi. Ada orang yang punya lubang buatan. Berarti lubang aslinya itu tidak aktif. Kan dia sudah nggak aktif, apakah sama hukumnya ketika dia masih aktif? Misalnya dalam hal ini hukumnya tuh ketika kita megang wudunya batal, atau misalkan farji perempuan, kemudian ketika buat hubungan wajib mandi, kan dia sudah nggak aktif, maksudnya sudah nggak aktif untuk buang air, misalkan demikian. Apakah wajib mandi juga demikian? Maka diperinci. Pendapat pertama mengatakan ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan masih sama hukumnya ketika masih aktif. Masih sama hukumnya masih aktif. Jadi waktu megang masih tetap batal. Kemudian ketika dibuat berhubungan badan juga masih wajib mandi. Demikian. Walaupun dalam hal buang air sudah tidak aktif, tetapi ketika dipegang masih batal itunya, kubul atau duburnya. Pendapat kedua mengatakan diperinci. Pendapat kedua mengatakan diperinci. Kalau tertutupnya itu, tidak aktifnya itu baru, tidak asli bawaan lahir, maka masih berlaku. Masih berlaku. Tetapi kalau memang bawaan lahir, maka dia hilang sama sekali, kemudian pindah ke lubang yang baru. Hukumnya pindah ke lubang yang baru. Mau bawaan lahir, maka ya sudah, kalau bawaan lahir sudah tidak aktif, sehingga megangnya itu juga tidak batal. Megang kubul duburnya dengan telapak tangan itu juga tidak batal. Jadi karena dia cuma kayak seperti anggota tambahan aja, anggap seperti kayak jari ada 5, jari ke-6 begitu. Nah, di tambahan saja itu. Dia tidak aktif, sehingga hukum-hukum yang berlaku itu hilang sama sekali, kemudian berpindah ke lubang yang baru. Wallahu a'lam. Ini bagian pertama dari hadas kecil, yaitu
keluarnya sesuatu dari dua jalan dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Bisa dipahami atau ada yang bertanya? Monggo. Dalam fikih itu memang banyak perincian ya, banyak perincian. Kalau begini bagaimana? Maka diperinci begini. Sudah pokoknya dijalankan mana yang mudah. Mana yang mudah. Ada banyak pendapat dalam fikih itu, maka ambil yang mudah untuk dijalankan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bagi yang menjalankan, ambil yang mudah, dikerjakan yang mudah. Walaupun tetap ada pendapat-pendapat yang sulit, nah itu untuk orang-orang yang kuat menjalankan. Tapi kalau kita tidak kuat, ambil yang mudah-mudah saja. Ini hanya menceritakan pendapat-pendapat para ulama terkait hal ini dalam mazhab Syafi'i, hadas ini, itu bagaimana beberapa macam pendapat para ulama. Mudah-mudahan bisa difahami. Monggo, silakan. Tentang suluk tadi atau berlaku? Kaos kaki tidak termasuk, karena kaos kaki kan tembus air. Kalau dia tidak tembus air, maka berlaku. Jadi untuk khuf tadi bolehnya mengusap, itu syaratnya air tidak tembus. Air tidak tembus ke kulit. Jadi dia dari kulit, ataupun tidak harus dari kulit juga, misalkan dari plastik juga masih boleh, apa-apa. Syaratnya dia tidak tembus gitu. Jadi kalau kaos kaki kan memang kain, dia tembus, tidak berlaku. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu saya bawakan contohnya khuf itu seperti apa. Nah, insya Allah. Ada lagi yang lain pertanyaan? Cukup ya, satu dulu untuk ini membatalkan wudu. Mudah-mudahan bisa difahami dan ada tambahan ilmu untuk kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.